חברים, and welcome to our very special series we're walking through as the King is in the fields. Shalom teman-teman, selamat datang kembali dalam seri yang spesial ini ketika Raja ada di ladang. In the last episode, we have spoken about the significance of the inauguration through the blowing of the shofar. Di seri yang sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pentingnya untuk menyambut datangnya Raja dengan meniup shofar. And today, in this third chapter, we're going to understand exactly how we use the shofar to provoke the heavens. Dan pada episode yang ketiga, pada hari ini kita akan membicarakan bagaimana tiupan shofar itu bisa menggerakkan surga. So for those 30 days, according to the Sfaradis, a week according to the Ashkenazim. Dan dalam tradisi Sephardik selama 30 hari di bulan Elul atau 10 hari sesuai dengan tradisi Ashkenazi, We are commanded to blow the shofar kita diperintahkan untuk meniupkan shofar with the following blessing. dengan tiupan seperti ini. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. Amen. Amin. Where did the sound of the shofar goes? Kemana tiupan suara shofar ini pergi? Remember something, we are starting Rosh Hashanah Ingat, sebelumnya kita memulai Rosh Hashanah with the Avinu Malkeinu, dengan lagu Avinu Malkeinu, which we coming to him and we call upon the Father and say, Emet me'eret titzmach. We want to call upon the heavens to awaken the heavens to come down, for Mashiach to come down. Ingat, kita memulai Hari Raya Rosh Hashanah dengan panggilan Emet Meretz Ismah, yaitu kita memanggil surga untuk turun ke bumi ini. Now, it's important to understand that the sound has to get to the seat of mercy. Dan penting bagi kita bahwa tiupan tadi, suara shofar tadi bisa masuk ke dalam tahta kemurahannya Hashem. To the throne of mercy. Ke dalam tahta kemurahannya Hashem. But somebody have to carry the sound all the way to HaKadosh Baruch Hu, to Hashem. Tetapi seseorang harus membawa tiupan shofar tersebut ke tahtanya HaKadosh Baruch Hu, yaitu Hashem. As you read the brachot, the blessing before the blowing of the shofar, as we put in the 100 gates, 100 shofarot. Seperti kita mengucapkan berkat sebelum meniup shofar, seperti yang tertulis di buku panduan 100 pintu gerbang tiupan shofar. It says that somebody have to take this sound and carry it all the way to heaven. Dikatakan di dalam buku tersebut bahwa seseorang harus membawa tiupan shofar ini naik ke hadapan tahtanya Hashem. Somebody have to bring it to the seat of mercy. Seseorang harus membawanya ke tahta kemurahannya Hashem. And who is it? Dan siapa sosok tersebut? If you look carefully in the Hebrew prayer book, dan kalau teman-teman memperhatikan dengan teliti di dalam kitab doa bangsa Yahudi, it's through somebody adalah melalui seseorang that his name is Yeshua. Yang namanya tidak lain adalah Yeshua. It's absolutely shocking and stunning to find Yeshua inside the Rosh Hashanah, but he is there. Dan suatu hal yang sangat mengejutkan dan mengagetkan bahwa nama Yeshua tercatat di dalam doa agama Yahudi di dalam Hari Raya Rosh And as I Hashanah. have proven to you in the return of the kosher pig, the people of Israel tell us this the Yeshua, the same Yeshua that you and I are calling upon. Dan di dalam bukunya Rabbi, The Return of the Kosher Pig, Rabbi menjelaskan bahwa bangsa Israel, umat Yahudi menyebutkan nama ini untuk memanggilnya. So today, the sound from earth get all the way to HaKadosh Baruch Hu only through Yeshua.
Jadi pada saat hari raya Rosh Hashanah, tiupan shofar yang tadi kita tiupkan hanya bisa naik ke tahta kemurahan Hashem hanya melalui seseorang yang bernama Yeshua. which according to the tefillah called the Sar HaPanim. Dan berdasarkan di dalam doa agama Yahudi disebut namanya, gelarnya adalah Sar HaPanim. Who is Sar HaPanim? What does the Bible have to say about Sar HaPanim? Siapakah sosok Sar HaPanim itu? Apa yang Alkitab katakan tentang Sar HaPanim? Let us understand it from Isaiah Mari kita membuka kitab Yesaya chapter 63, pasal 63 verse 9. ayat yang ke-9. He says, in all their troubles, Dikatakan di dalam setiap kesusahanmu, he is troubled. dia juga ikut Which is susah. absolutely amazing. The Messiah, Yang sangat menakjubkan bahwa Mesias, when we look at the mirror is as we see Messiah. Messiah is a reflection of Israel. When Israel suffer, he suffer. When Israel victorious, he is victorious. di sini kita bisa melihat refleksi daripada Mesias bahwa ketika Israel menderita, Mesias juga menderita. Ketika Israel menang, Mesias juga menang. And now that we know we're speaking about this, remember what I said to you. In the tefillah, it's called the Sar HaPanim. Dan kita harus ingat bahwa di dalam doa tefillah gelarnya adalah Sar HaPanim. Yeshua, Sar HaPanim, the Prince of the Face. Dikatakan gelarnya adalah Yeshua Sar HaPanim atau pangeran yang memiliki wajah. And listen to the second part of Isaiah 63:9. Dan lihat bagian kedua dari Yesaya 63 ayat 9. Umalach panav oshiam, and the Prince of the Face has redeemed them. Dan dikatakan di bagian kedua dari Yesaya 63 ayat 9 bahwa raja atau pangeran yang memiliki wajah ini yang menebus mereka. Behavato, in his love. Di dalam kasihnya, Bechemlato, in his grace. di dalam belas kasihannya, Who ga'alam, who is redeemed them. dialah yang menebus mereka. And he carried them, Dialah yang membawa mereka. and he take them for the rest of the days. Dan dialah yang membawa mereka untuk sisa perjalanannya. And look at verse 10. Dan lihat ayat yang ke-10. And they, the Jewish people, Dan mereka, bangsa Yahudi, said in the Holy Spirit, dikuasai oleh Roh Kudus. and they turned to become an enemy, Dan malah mereka menjadi musuh. and he fought them. Dan bangsa Yahudi malah melawan mereka. What an amazing prophecy it is. Bukankah ini suatu nubuat yang menakjubkan? The Malach Sar HaPanim Bahwa malah atau malaikat Sar HaPanim is none other than the one who is called Yeshua. tidak lain dari dia yang disebut sebagai Yeshua. But the moment that we reject Yeshua, Tetapi pada saat kita menolak Yeshua, brothers and sisters, when we reject Yeshua, we're rejecting the Ruach HaKodesh. ketika seseorang menolak Yeshua, dia menolak juga Roh Kudus, Ruach HaKodesh. So how should we understand the relationship between Hashem and Mashiach? Jadi bagaimana kita memahami hubungan antara Hashem dengan Mesias? If Hashem sit in the Shochenad, he sit in the heavenly throne. Kalau Hashem duduk di dalam Shochenat atau dia yang bertahta di kemuliaan di surga, Mashiach is the one who carried the voice of shofar Mesias adalah dia yang membawa suara shofar all the way up. naik sampai ke atas. But what is the sound of the shofar? What are we to tell Hashem? Tapi apa suara shofar itu? Apa yang akan kita katakan di hadapan Hashem? The word shofar comes from the word shafar. Kata shofar berasal dari kata Ibrani shafar. Shafar is the amniotic fluids around the womb. Shafar itu adalah cairan di dalam kandungan seorang ibu yang hamil. So when the sound is breaking out, Ketika suara itu keluar, pecah, it's the sign of the being born again. The idea of Rosh Hashanah, the idea of the proclamation that we give to the heavens, jadi pada saat kita cairan kandungan itu pecah adalah seperti lahir baru kembali pada saat Rosh Hashanah. that we are ready to be, we are born again to the point we can accept Mashiach. Artinya kita dilahirkan baru kembali bahwa kita siap menerima Mesias. That's why Halakha tell us during those daily tests, go mikveh. Why do we go mikveh? We go mikveh because mikveh represents you go down and you come up, you're a new person. Itu sebabnya sebelum Rosh Hashanah ada halakah mengatakan seseorang harus mikveh, karena pada saat mikveh seseorang itu mencelupkan dirinya dan dia
bangkit lagi itu adalah lambang dari lahir baru. That's his significant thing. So the prerequisite from the head blowing the shofar and asking Yeshua to carry it is to be born again. Jadi inti penting daripada Rosh Hashanah adalah kita menjadi lahir baru untuk bisa menerima Yeshua. Itulah artinya lahir baru. Now, the idea of being born again in Judaism is as follows. Dan ide daripada lahir baru di dalam Judaisme adalah sebagai berikut. The shofar Suara shofar come from the word shafir. berasal dari kata Ibrani safir, The amniotic fluid. yaitu cairan di dalam kandungan ibu hamil. Think about it. It's when a baby born, the water is broken and it come out. Ya. Bayangkan seperti ibu yang mengandung ketika cairan ketubannya pecah, bayi itu lahir. And this is really significant because he's breaking through. We call it in Hebrew the power of the poet, the power of the breaker. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu suatu hal yang penting. Ketika bayi itu, air ketuban pecah, bayi itu keluar, itu adalah kekuatan dari pores. Pores artinya adalah atau sesuatu yang pecah keluar. These 30 days are called in Judaism the days of breakthrough. The days that the baby coming out or progressing coming out. Selama 30 hari dari tanggal 1 bulan Elul sampai Rosh Hashanah itu disebut sebagai hari-hari di mana kita pecah keluar, bayi itu keluar menjadi lahir baru, ciptaan baru. So the concept of being born again, so the Sarapanim can carry it. Jadi konsep tentang lahir baru supaya Sarhapanim itu bisa mengangkat suara shofar Does kita not mean that you are perfect. bukan berarti bahwa kamu adalah sempurna. It's mean that you have been kind of imprisoned, Artinya sebenarnya adalah ketika kita ada di dalam penjara, but you break out tetapi kita pecah keluar, memecah keluar to another ke dalam klipa. ke dalam klipah yang lainnya. And when we are breaking from this klipa, there will be another. There are always going to be klipot. Okay? Jadi setiap layer, setiap lapisan selalu ada klipah lagi. So the concept of being born again doesn't mean that there are no klipot. That's the mistake people are making. Oke. Jadi konsep tentang lahir baru bukan berarti kita lepas dari klipah, selalu akan ada klipah. Ini konsep yang sering orang-orang salah mengerti. The concept of being born again is the concept of leaving one klipa and go to the next level. That's born again. Just overcoming one klipa. Jadi konsep yang benar tentang lahir baru adalah ketika seseorang lepas dari satu klipah, kemudian dia akan menghadapi klipah selanjutnya, kemudian naik level ke klipah selanjutnya. Itulah konsep lahir baru setiap level. If you have one bondage in your life, or one thorn, ketika seseorang mempunyai satu kelahiran baru, hanya satu duri saja, and you overcome this one thing, dan teman-teman berhasil mengatasi klipah tersebut, brothers and sisters, saudara-saudari, you are now born again by Jewish definition. Hallelujah. berdasarkan definisi agama Yahudi, engkau adalah seorang yang lahir baru. Haleluya. That's why it's important for every one of us to do what's called chishbon hanefesh. We will talk about that next year. Itu sebabnya penting teman-teman mengerti ada konsep dalam agama Yahudi disebut chesbon hanefesh. Kita akan bicarakan dalam siur selanjutnya. Look at one thing in your life that you need to overcome. Lihat pada satu hal dalam hidup teman-teman yang harus Anda atasi. And if you can overcome it, Dan kalau teman-teman bisa mengatasi, your sound now suaramu sekarang can be carried by Yeshua HaMashiach. akan bisa dibawa oleh Yeshua How HaMashiach. good it is that God does not expect a perfection. He rather expect a progression. Baru Hashem, betapa baiknya Hashem ya, bahwa Hashem tidak menginginkan kita menjadi sempurna, tetapi menjalani proses level demi level. Let us ascend. Mari kita naik. Andrew, let's close the shiur with Atkia Gdola. Mari kita tutup siur ini dengan We tiupan already did Tekia the Gadola. May you ascend. Semoga teman-teman bisa naik terus. During Elul, Selama bulan Elul, this is the time the heavens help us. It's called Siyatad de Shamaya. The heavens help you to overcome the one thing. inilah saatnya surga itu memampukan kita, menolong kita. Dalam bahasa Ibrani disebut Siyata di Semaya. That the sound will carry to the Prince of the Face. Semoga anak itu akan membawa kita naik kepada Hashem. Shalom, everybody. Salam semuanya. Good luck. Terima kasih.